Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 16 Juli 2020 dalam pekan ke-15 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai pada hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 26 ayat 7 sampai 9, ayat 12 dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 19. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Percaya kepada Allah berarti menganggap bahwa Allah itu benar. Kalau Allah itu benar, artinya segala yang diajarkan Allah itu benar. Kalau apa yang diajarkan Allah itu benar, maka pantaslah orang yang percaya kepada Allah akan mengambil semua yang diajarkan Allah itu sebagai dasar fondasi kehidupannya. Dan dari Allah, orang yang percaya kepada Allah banyak belajar. Apa yang perlu kita pelajari dari Allah menurut bacaan-bacaan liturgi hari ini? Menurut bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya, yang perlu kita pelajari dari Allah adalah tentang apa yang benar dan tentang damai sejahtera. Dalam diri Allah ada kebenaran, dan apa yang benar yang dilakukan oleh Allah itu yang pantas kita pelajari dari Allah. Di dalam Allah ada damai sejahtera. Itu yang perlu dihayati dan dipelajari dari Allah. Sementara dalam bacaan Injil, Allah dalam diri Yesus Kristus malah mengajak murid-muridnya dan kita sekalian yang saat ini percaya kepadanya untuk datang kepadanya dan belajar dari Dia. Hal yang perlu dipelajari dari Yesus menurut bacaan Injil hari ini, dua hal, yakni kelembutan hati dan kerendahan hati. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita diajak sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, itu artinya kita diminta untuk hidup bersama dengan Allah, belajar dari apa yang dimiliki oleh Allah secara khusus melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Lalu kita harus memiliki apa yang kita pelajari dari Allah. Sesudah kita memiliki apa yang kita pelajari dari Allah, maka pada suatu waktu kita menjadi seperti Allah, seperti Yesus, yang dari kita banyak orang boleh datang untuk belajar dari kita. Belajar dari apa yang kita miliki, terutama kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kita miliki, sifat-sifat dan tingkah laku kita yang baik seperti yang kita pelajari dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita sesudah kita belajar dari Allah, sesudah kita belajar dari Yesus, apa saja kualitas hidup Allah, kualitas hidup Yesus yang sudah kita miliki karena sudah kita pelajari dari Allah itu? Ataukah pertanyaan refleksif lebih lanjut, adakah sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita yang bisa dipelajari oleh sesama kita yang datang kepada kita, yang hidup bersama kita, yang bergaul bersama dengan kita? Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan refleksif tadi
sangat menantang kita. Tentu orang mesti belajar hal yang baik dari kita. Dan hal yang baik apa yang sudah kita miliki. Karena kita telah belajar dari Allah dan dari Yesus. Yang saat ini menjadi milik kita, menjadi harta kekayaan kehidupan rohani kita yang bisa dipelajari oleh orang lain. Kalau saya sebagai pastor, sebagai romo, apa yang saya miliki, yang telah saya pelajari dari Allah, yang bisa dipelajari oleh umat dari saya. Kalau saya sebagai pengurus gereja, kualitas hidup apa dari Allah yang sudah saya miliki, supaya orang lain, umat lain boleh belajar dari saya. Sebagai orang tua, kualitas hidup apa yang sudah saya miliki karena saya belajar dari Allah, yang kemudian bisa dipelajari oleh anak-anak saya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus belajar dan belajar dari Allah dan dari Yesus Kristus. Dan mari kita memiliki apa yang sudah kita pelajari sebagai kualitas kehidupan rohani kita, supaya banyak orang lain, termasuk anak-anak kita, siapapun yang kita jumpai, boleh belajar dari kita, belajar hal-hal yang baik, dan bukannya belajar hal-hal yang kurang baik dari kita. Tuhan memberkati.